Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Puji Tuhan kalau anak-anak semuanya sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali tentang matematika. Matematika yang akan kita pelajari hari ini adalah Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Matematika kelas 4 semester Gasal bersama dengan saya Bapak Jumadi SPD. Anak-anak, kali ini kita akan berbicara tentang penaksiran operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Menaksir itu sama artinya dengan memperkirakan, atau mudahnya itu kira-kira. Nah, kira-kira berapa ya? Nah, gitu loh. Misalnya beras ini kira-kira berapa ya beratnya? Nah, atau air dalam ember ini kira-kira berapa ya? Berapa liter ya? Nah, misalnya begitu. Jadi kira-kira. Jadi itulah namanya menaksir. Ya, itu. Lalu apa sih? Menaksir itu tujuannya tidak lain adalah untuk mempermudah cara menghitung. Hasil hitung itu mendekati kebenaran atau mendekati yang sebenarnya. Ya, itu. Nah, menaksir operasi hitung pecahan itu dilakukan dengan cara membulatkan kesatuan terdekat. Sekali lagi, untuk penaksiran operasi hitung ini, khususnya tentang pecahan biasa dan campuran pada kali ini, harus dibulatkan kesatuan terdekat. Paham ya? Ingat itu ya, tentang pembulatan yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Ya, itu. Untuk mengingatkan, kita lihat dulu tentang operasi hitung. Ternyata operasi hitung itu sebenarnya ada namanya penjumlahan, ada yang namanya pengurangan, ada namanya perkalian, dan ada yang namanya pembagian. Ayo dicoba ya. Nah, 4 kali 8 kira-kira berapa? Ada yang tahu? Iya, boleh dicat. 32. 5 kali 5 berapa? Iya, 25. 6 kali 5. 6 kali 5 itu hasilnya adalah 30. 4 kali 9 itu berapa ya? Iya, 36. 8 kali 5. Ada yang tahu? Boleh dicek. Iya, 40. 6 kali 7. Ada yang tahu berapa? Iya, 42. Wah, ini pembagian. 48 dibagi 8. Ada yang tahu? Iya, betul. 6. 45 bagi 5. Iya, 9. 56 bagi 7. Berapa? Ternyata hasilnya 8. Nah, ingat itu ya. Oke. Nah, tadi dikatakan untuk menaksir kita harus membulatkan. Nah, ingat ya tentang pembulatan kemarin ya. Kalau kurang dari setengah itu berarti dibulatkan ke bawah. Kalau lebih dari setengah itu dibulatkan ke atas. Mari kita lihat garis bilangan di bawah ini. Nah, ini anak-anak. Di sana ada 0/2,
0 per 3, 0 per 4, ada 0 per 5, ada 0 per 6, ada 0 per 8, dan ada 0 per 10. 0 per 2 dan seterusnya sampai 0 per 10 itu artinya 0. Ini berarti 0. Kemudian di sana ada 1 per 2 atau setengah. 1 per 2 ini ternyata senilai dengan 2 per 4. 2 per 4 itu juga senilai dengan 3 per 6. Juga sama dengan setengah. 4 per 8. 4 per 8 itu juga senilai dengan 3 per 6, 2 per 4, maupun 1 per 2. Sementara 5 per 10, 5 per 10 ini juga senilai dengan angka yang di atas ini, yang Bapak tunjukkan ini. Nih, setengah, 2 per 4, 3 per 6, 4 per 8, dan seterusnya. Ya, garis bilangan ini kebetulan hanya Bapak buatkan beberapa contoh garis bilangan. Ya, masih banyak sebenarnya garis bilangannya. Sementara di sebelah kanan, di sana ada angka 1 semua. Nih, ya kan? Yang 1 di sini, yang paling atas ini artinya 2 per 2. 2 per 2 itu sama dengan 1. Yang di bawahnya ini adalah 3 per 3. 3 per 3 itu sama dengan 1. Di sana adalah 4 per 4. Ya, 4 per 4 itu juga 1. Di sana 5 per 5 itu juga 1. 5 per 6, 6 per 6 di sana. 6 per 6 itu adalah 1. Sana 8 per 8 juga 1. 10 per 10 adalah 1. Artinya 1 ini artinya sama dengan antara pembilang dan penyebutnya itu angkanya sama. Jadi jika angkanya pembilang dan penyebut itu sama, itu berapapun besarnya itu sama dengan 1. Paham anak-anak? Oke. Nah, di sana kembali ke tengah. Ke setengahnya ini. Ya. Ingat kemarin, jika kurang dari setengah, maka dibulatkan ke 0. Mari kita lihat garis bilangan ini. Ya. Oke. Nah, itu. Ya, kurang dari setengah. Nah, karena kurang dari setengah, maka dibulatkan ke bawah. Ke bawah. Kebetulan garis bilangan ini bawahnya adalah 0. Kebetulan 0. Mungkin di lain kesempatan ini berbeda. Ya, tidak harus 0. Lihat, pokoknya lihat. Intinya kurang dari setengah itu ke bawah. Oke. Lalu bagaimana yang setengah ke atas? Atau setengah lebih? Atau sama dengan? Nah, ini lihat. Arahnya, tanda panah ini. Itu artinya adalah dibulatkan. Atau lebih dekat kemana? Dibulatkan. Nah, itu juga itu. Lihat itu. Ya. Jadi, kalau lebih dari setengah atau sama dengan, maka dibulatkan ke atas. Ya. Seperti garis bilangan ini. Mari kita mencoba penaksiran operasi hitung. Ya. Contoh 1. Nah. Contoh 21 per 3 ditambah 3, 4 per 5 sama dengan berapa ya? Mari kita lihat dulu. 2 per 3 ini lebih dekat kemana toh? Ada yang tahu nggak? Kalau tahu, boleh dicat. 21 per 3 itu ternyata lebih dekat ke 2. Artinya 21 per 3 ini dibulatkan menjadi 2. Begitu. Lanjut. Sementara 3, 4 per 5 ya, itu dibulatkan ke atas sehingga menjadi 4. Ya. Maka 21 per 3 ditambah 3, 4 per 5 itu sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6.
Jadi, nah ini nak jawabannya. Jadi, penaksiran dari 2/1/3 ditambah 3/4/5 sama dengan 6. Mudah bukan? Iya, matematika itu mudah anak-anak. Maka perhatikan dan baca video atau penjelasan dari Bapak ya. Oke, jangan langsung kerjakan soal. Lihat dulu contohnya, lihat dulu penjelasannya. Oke. Nah, ini lihat. 3/2/3 ditambah 6/1/6. Kita lihat. 3/2/3 itu lebih dekat kemana toh? Iya, ternyata lebih dekat ke 4 atau dibulatkan ke 4. Dari 3/2/3 ini dibulatkan ke 4. Dan sementara 1/6 itu dibulatkan ke 6. 1/6-nya hilang. Karena ini kurang dari setengah. Ya, 1/6 ini kurang dari setengah. Maka 3/2/3 ditambah 6/1/6 sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10. Jadi penaksiran dari 3/2/3 ditambah 6/1/6 sama dengan 10. Begitu anak? Bagus. Lanjut. Contoh berikutnya. Nih. 4/4/5 dikurangi 2/3/5. Wah, soal ini kebetulan pengurangan. Ya. Kita lihat dulu yang 4/4 itu lebih dekat kemana ya? Oh, ternyata lebih dekat ke 5. Maka 4/4/5 itu dibulatkan menjadi 5. Sementara 2/3/8 itu lebih dekat ke angka 2, maka dibulatkan menjadi 2. Maka 4/4/5 dikurangi 2/3/8 sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi taksiran dari 4/4/5 dikurangi 2/3/8 sama dengan 3. Nah, supaya paham kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini juga masih pengurangan. 6/7/8 dikurangi 3/5/8. Mari kita lihat. 6/7/8 itu lebih dekat kemana? Ternyata lebih dekat ke 7. Maka 6/7/8 dibulatkan menjadi 7. Sementara 3/5/8 juga lebih dekat ke 4. Maka 5/3/6 ini dibulatkan menjadi 4. Maka 6/7/8 dikurangi 3/5/8 itu sama dengan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Jadi, taksiran dari 6/7/8 dikurangi 3/5/8 sama dengan 3. Mudah bukan? Iya. Kita lihat contoh berikutnya. Ya. Contoh berikutnya. 4/5/6 dikalikan 3/3/5. Yo, 4/5/6 itu dibulatkan kemana atau lebih dekat kemana? Ternyata lebih dekat ke angka 5. Sementara 3/3/5 ternyata lebih dekat ke 4 atau dibulatkan menjadi 4. Maka 4/5/6 itu jika dikalikan dengan 3/5 itu sama dengan 5 dikalikan 4 sama dengan 20. Jadi taksiran dari 4/5/6 dikalikan 3/3/5 itu hasilnya adalah 20.
Contoh berikutnya F. Nah, F. 5 2/5 dikalikan 7 3/8. Yuk, mari kita lihat. Yang 5 2/5. Oh, ternyata lebih dekat ke 5. Artinya 5 2/5 ini dibulatkan menjadi 5. Sementara 7 3/8 juga lebih dekat ke angka 7 atau dibulatkan ke 7. Maka 5 2/5 dikalikan 7 3/5 sama dengan 5 kali 7 sama dengan 35. Jadi taksiran dari 5 2/5 kalikan 7 3/8 adalah 32. Sudah contoh 6. Semakin paham? Bagus. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, 9 dibagi 3 1/3. Ya, itu berapa hasilnya? 9 itu ternyata sudah bilangan bulat. Kalau sudah bulat, ya tidak usah dibulatkan lagi ya. Tetap ditulis saja 9. Sementara 3 1/3 itu ternyata lebih dekat ke angka 3. Maka 9 dibagi 3 1/3 sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi taksiran dari 9 dibagi 13 sama 3 1/3 maksud Bapak itu sama dengan 3. Oke. Contoh terakhir ini. 42 dibagi 5 7/8. Sama dengan berapa? 45 ini ternyata sudah bulat, tidak ada pecahannya. Maka karena sudah bulat, maka tidak perlu dibulatkan lagi. Tinggal tulis 42. Sementara 5 7/8 itu ternyata lebih dekat ke 6. Ya, atau 5 7/8 ini dibulatkan menjadi 6. Maka 42 dibagi 5 7/8 itu sama dengan 42 dibagi 6 sama dengan 7. Jadi taksiran dari 42 dibagi 5 7/8 sama dengan 7. Paham anak-anak? Ada 8 contoh ini. Semoga ini dapat membantu kalian dalam belajar dan mengerjakan tugas. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat mengerjakan lembar kerja siswa. Semangat! Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika kelas 4 semester Kasal bersama saya Bapak Yakobus Jumadi. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Bagus kalau sudah siap. Baik, sebelum pembelajaran dilanjut, anak-anak, Bapak harapkan anak-anak jangan lupa untuk selalu berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa presensinya ya. Oke. Anak-anak hebat kelas 4. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pembulatan, pecahan biasa dan campuran. Nah, kali ini kita akan melanjutkan lagi tentang pembulatan, yaitu tentang pembulatan bilangan desimal ya, dan persen. Nah, yang pertama berkaitan dengan pembulatan pecahan desimal. Bahwa pecahan desimal itu bisa dipembulatkan ke satuan terdekat, bisa ke persepuluhan terdekat, bisa ke per seratusan terdekat, ataupun per seribuan terdekat.
Sementara untuk pembulatan pecahan persen itu pada umumnya hanya dibulatkan ke puluhan terdekat. Oke. Itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran matematika pada kali ini. Coba anak perhatikan garis bilangan ini. Ya. Nah, di sana ada angka 0 sampai dengan angka 10. Anak-anak, jika angka 1, 2, 3, dan 4 ini, bila kita perhatikan angka yang ini, 1, 2, 3, 4 ini, itu ternyata lebih dekat ke angka 0 dibandingkan dengan angka 10. Ini kebetulan bilangan ini adalah bilangan bulat. Ya, semuanya ini bilangan bulat. Baik itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah bilangan bulat. Ya. Nah, sekali lagi bahwa angka 1, 2, 3, 4 ini lebih dekat ke angka 0. Sementara yang angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, angka 5, 6, 7, 8, 9 ini ternyata lebih dekat ke angka 10 dibandingkan dengan angka 1. Jadi dari gambar bilangan garis bilangan ini dapat simpulkan bahwa jika angka kurang dari 5, berarti 4, 3, 2, 1 dan seterusnya, itu dibulatkan ke bawah. Namun jika angka itu lebih atau sama dengan 5, itu dibulatkan ke atas. Ingat, kalau kurang dari 5 berarti 4, 3, 2, 1. Tapi kalau lebih dari 5 berarti atau sama dengan 5, berarti dimulai dari angka 5. Jadi kalau angka itu 5, 6, 7, 8 itu berarti dibulatkan ke atas. Begitu anak ya. Oke, paham? Terima kasih. Lanjutkan. Lalu bagaimana membulatkan desimal ke satuan terdekat? Anak-anak, yang perlu diperhatikan untuk membulatkan ke satuan terdekat adalah angka persepuluhan. Ingat, angka persepuluhannya ini. Ya. Contoh 1. 2,65. Ini bacanya 2,65. Ya. 2 ini sebagai satuan, 6 adalah sebagai persepuluhan, dan 5 adalah sebagai perseratusan. Jadi angka persepuluhannya dari 2,65 adalah 0,6 atau pada angka 6 ini. Ya, pada angka 6. Coba perhatikan garis bilangan ini. Nah, garis bilangan ini. Di sana ada angka 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, dan 3. Jadi kalau sudah 2,9 berarti itu 3 atau 3,0. Begitu, tidak apa-apa. Tapi karena di belakang koma itu sudah 0, 0 itu sudah nggak punya arti, maka dibuat menjadi 3. Gitu, ya. Oke. Nah, angka 2,6 ini, atau yang tadi persepuluhannya adalah 0,6 ini, kalau perhatikan garis bilangannya, ternyata 2,6 ini, kalau dilihat ini, garis bilangan ini adalah lebih dekat ke angka 3 bila dibandingkan ke angka 2. Ya kan? Maka 2,6 ini dibulatkan ke atas, yaitu ke 3. Nah, jadi desimal 2,65 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 3. Nah, mudah bukan? Begitu anak-anak, paham ya? Oke, ngerti anak-anak? Oke, lanjutkan kalau sudah paham. Oke, contoh kedua. Nah, angka 3,58, mana satuannya, anak?
ternyata satuannya adalah 3. Mana persepuluhannya? Yaitu adalah 0,5 atau 5 di belakang angka ini. Perseratusannya adalah angka 8 ini atau 0,08. Nah, angka 3,58 ini jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa? Ada yang tahu? Mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, persepuluhan, kita lihat dulu. Persepuluhan dari 3,56 adalah angka 0,5. Ya, itu. Nah, perhatikan ini garis bilangan ini. Ada 0, kemudian 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, kemudian ini adalah 1. Oke. Nah, 0,5 ya, ternyata lebih dekat ke angka 1. Ingat tadi, kalau 5, nah, ingat angka 5 tadi, yang atas tadi, kalau 5 atau lebih besar dari angka 5, maka dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke angka 1 kalau di sini ya. Oke, begitu. Jadi angka 3,56 dibulatkan ke satuan terdekat itu menjadi berapa? Menjadi 4 ya. Menjadi 4. Ya, menjadi 4. Tuh. Ya, menjadi 4. Ya. Oke. Kok 4, Pak? Lah iya, itu kan tadi 3,5. Karena kesatuan, maka 5 ini menjadi 1. 1 tambah 3 itu menjadi 4. Begitu caranya. Oke. Berikutnya. Contoh 3. Nah, di sana ada angka 4,39. Jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa ya? Nah, penyelesaiannya kita lihat dulu. Angka persepuluhan dari 4,39 itu berapa? Ada yang tahu? Angka berapa? Iya, betul. Angka 3 atau 0,3 ini. Ya, 0,3 itu persepuluhannya. Nah, karena angka 3 kurang dari 5, maka dibulatkan, maaf ini kurang N, ke bawah yaitu ke 0. Sehingga 4,39 dibulatkan ke satuan terdekat itu menjadi 4. Nah, itu caranya. Mudah bukan? Mudah, anak-anak ya. Kita lanjut. Oke, sekarang membulatkan ke persepuluhan. Kalau tadi ke satuan, sekarang persepuluhan terdekat. Nah, ingat ini. Jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat, ya, yang diperhatikan adalah perseratusannya. Ingat ini. Kalau persepuluhan, maka yang diperhatikan adalah perseratusannya. Tapi kalau satuan tadi yang diperhatikan adalah persepuluhannya. Ingat ya. Ingat ya anak-anak ya. Oke ya. Tuh. Nah, lalu berapa desimalnya jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat dari bilangan desimal berikut ini? Misalnya 2,34, 4,69, 4,58. Ya, yuk kita cari tahu jawabannya. Ya, kita akan menggunakan garis bilangan ini. Ya, contoh 1 tadi 2,34. Coba perhatikan ini nak. 2,30 ini sebenarnya, tapi tidak apa-apa dibuat 2,3 saja tidak apa-apa ya. Kemudian ada 2,31, ada 2,32, ada 2,33, ada 2,34, ada 2,35, ada 2,36, ada 2,37, 2,38, 2,39, kemudian 2,4. Nah, itu ya. 2,4.
Oke, lanjutkan. Nah, ternyata 2,34 ini ternyata lebih dekat ke 2,3. Ya, 2,3. Ya, bukan ke 2,4. Karena perseratusannya adalah 0,04. Nah, ini ya. Ini 0,04. Dari 2,34 ini perseratusannya adalah 0,04. Ya, itu. Maka angka 4 itu lebih dekat ke persepuluhan di bawahnya, yaitu 2,3. Sehingga 2,32 jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat itu menjadi 2,3. Kita lihat garis bilangan ini. Iya, 2,34 ternyata lebih dekat ke 2,3. Oke, contoh berikutnya 2,69. Oke ya. Oke. Nah, di sana pada garis bilangan ini tertulis angka 4,60. Bapak tuliskan 4,6, 4,61, 4,62 dan seterusnya sampai 4,7. Nah, 469 ternyata lebih dekat ke 4,7. Ya kan? Karena perseratusannya adalah 0,69 atau 0,09 maksud Bapak, maka angka 9 itu lebih dekat ke angka 4,7. Ya. Sehingga 4,69 jika dibulatkan ke persepuluhan, ingat soalnya tadi ke persepuluhan terdekat itu menjadi 4,7. Paham nak? Bagus. Lanjutkan contoh yang ketiga. 4,56. Maksudnya 4,58. Wah, ternyata Bapak perlu memeriksakan mata lagi ini ya. Oke. Nah, pada garis bilangan ini tertulis angka-angka yang sedemikian ini. Nah, ini nak. 4,5, 4,51, 4,52 dan seterusnya sampai 4,6. Ya. Nah, pada angka 458, nah ini nah, ternyata lebih dekat ke 4,6. Ya kan? Bila dibandingkan dengan 4,5. Ya kan? Nah, maka karena perseratusannya adalah 0,08, ini 8, maka angka 8 ini lebih dekat ke bilangan 4,6 bila dibandingkan dengan 4,5. Sehingga 4,58 bila dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 4,6. Begitu? Paham anak-anak? Bagus. Nah, perhatikan tabel bawah ini. Nah, coba lihat ini nak. Boleh kalau anak-anak boleh menjawab. Boleh jawab ya. Boleh jawab. Silahkan. Misalnya 2,43 jika dibulatkan ke satuan terdekat berapa kira-kira? Ayo siapa tahu? Iya, menjadi 2. Kalau dibulatkan ke persepuluhan terdekat, iya, jawabannya adalah 2,4. Sekarang yang desimal 3,92 jika pembulatannya satuan terdekat berapa kira-kira? Mari kita lihat. Iya, 4. Ya, 4. Mengapa kok 4? Karena 9 ini sudah mendekati 4. Nah, atau mendekati 1. Maka 3 tambah 1 menjadi 4. Nah, kemudian pembulatkan ke persepuluhan. Nah, kalau persepuluhan tadi yang diperhatikan apanya? Perseratusannya. Paham? Ya, perseratusannya. Ya, maka yang 2 ini kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawahnya. Dibulatkan ke bawahnya, tetap 9.
Sehingga 3,92 itu bila dibulatkan ke persepuluhan terdekat adalah 3,9. Sekarang kalau ini 3,18, bila dibulatkan ke satuan terdekat, ingat satuan terdekat ya, berapa ya? Ternyata 3. Kalau membulatkan persepuluhan terdekat, berapa ya? Ternyata 3,2. Mengapa? Nah ini 8 ini sudah lebih besar daripada angka 5, maka dibulatkan ke atas. Maka kalau ke atas ini dibulatkan menjadi sana ditambahkan 1, begitu. Terus yang ini, nah 4,24 itu pembulatannya ke satuan terdekat adalah 4, dan pembulatan ke persepuluhan terdekatnya adalah menjadi berapa? Iya, 4,2. Ya, yang terakhir 4,88. Ayo, pembulatan kesatuan terdekat berapa? Iya, pinter. 5. Nah, kalau satuan diperhatikan adalah persepuluhannya ini menjadi 5. Kalau pembulatan ke persepuluhan yang diperhatikan apa? Perseratusannya ini 8. Sudah 8 ini mendekati 1, maka menjadi berapa? 4,9. Nah, mudah bukan matematika itu, nak? Bagus, terima kasih. Berikutnya, nah sekarang pembulatan persen. Nah ini anak, perhatikan ini ya. Ayo semuanya perhatikan pembulatan persen. Nah, untuk persen pembulatannya pada umumnya ke puluhan terdekat dengan memperhatikan angka satuannya. Ingat, persen ke puluhan memperhatikan satuannya. Begitu, itu kata-kata kuncinya. Nah, jika satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Ingat tadi? Iya. Jika satuan lebih atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Begitu caranya. Contoh. Nah, ini 18%. Satuannya adalah 8. Itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Sehingga 18% itu dibulatkan menjadi 20. Contoh lagi, ini artinya B ini, nggak mau ganti ini. 34%, satuannya adalah 4. Kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Maka 34% itu dibulatkan menjadi 30, begitu. Berikutnya, ini juga harusnya C, 65%. Satuannya angkanya adalah 5. Nah, jika lebih atau sama dengan 5, nah, tadi kan gitu kan, intinya jika lebih atau sama dengan 5 satuannya, maka dibulatkan ke atas. Sehingga 65% itu dibulatkan menjadi 70. Paham anak-anak? Mengerti? Anak Carlos memang hebat-hebat dan luar biasa. Kesimpulannya apa, anak-anak? Nah, mari kesimpulannya. Bilangan desimal itu dapat dibulatkan, maaf ini kurang huruf A, ke satuan terdekat dengan memperhatikan persepuluhannya. Ingat, kalau desimal ke satuan itu yang diperhatikan adalah persepuluhannya. Maaf ini, persepuluhan. Ini salah tulis ini, nak. Wah, perlu diperiksakan lagi mata bapak ini. Nah, bilangan desimal dapat dibulatkan ke persepuluhan terdekat dengan memperhatikan perseratusannya. Ingat, kalau satuan yang diperhatikan adalah persepuluhannya, kalau persepuluhan yang diperhatikan adalah perseratusannya. Kalau perseratusan yang diperhatikan berapa? Perseribuannya, begitu caranya. Lalu kalau persen itu dapat dibulatkan ke puluhan terdekat dengan memperhatikan satuannya. Jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, jika lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Begitu anak-anak kesimpulan kita hari ini. Semuanya paham? Oke, terima kasih. Tuhan memberkati dan selamat
mengerjakan LKS dari Bapak atau Ibu guru. Tetap semangat. Terima kasih.